Bacaan-bacaan sela-sela antara tarawih belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu sholat ke sholat berikutnya, kita disuruh sama Nabi Muhammad kalau habis sholat mau sholat lagi jangan langsung disambung. Hatta natakallam, baca bacaan dulu apaan kek? Au nakhruj, atau keluar pindah tempat. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang tudingan Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa bacaan di antara sholat tarawih itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di sebagian masyarakat Indonesia ketika melaksanakan sholat tarawih, maka di antara rakaat sholat tarawih itu dibacalah taraddaw, yaitu sebuah doa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai para khalifah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Adapun yang dibaca adalah biasanya Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa karramallahu an wa nafa'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Itu biasanya yang dibaca di salah satu tempat yang ada di Indonesia. Selain taraddaw, kadang juga dilengkapi dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ustadz Wahabi ini menuding bahwa taraddaw atau mendoakan para khalifah Rasulullah dan membaca sholawat kepada Rasulullah di sela-sela rakaat tarawih adalah sesat, masuk neraka, alias bid'ah, tidak boleh dan haram. Wahabi membid'ahkan taraddaw dan sholawat di sela-sela rakaat tarawih, monggo silahkan. Tetapi menurut kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa taraddaw dan membaca selawat di sela-sela rakaat tarawih itu bukanlah bid'ah. Karena bagi kami taraddaw dan selawat di sela-sela rakaat tarawih itu ada dalilnya, ada hadis sahihnya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Katanya Wahabi itu mengatakan mengajak kita agar kembali kepada hadis sahih, kembali kepada Al-Quran. Nah, ini ada riwayat di dalam kitab Sahih Muslim dan hadisnya sahih. Ayo kita kembali kepada hadis sahih. Dalam hadis sahih ini dijelaskan begini: fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik, memerintah kita dengan itu. Apa? Allah tu solatun bisolatin, agar satu solat tidak disambung dengan sholat yang lain, hatta natakallama, sehingga kita berbicara, au nakhruj, atau kita keluar. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sholat dan selesai dari sholat itu, kemudian kita ingin melakukan sholat lagi, ingin melakukan sholat yang kedua, maka di antara dua sholat tersebut itu kita selat-selati dengan sebuah pembicaraan atau dengan sebuah keluar dari tempat kita atau pindah dari tempat kita. Nah, pembicaraan di sini lebih baik kan berzikir, apalagi di situ adalah doa kepada khalifah atau membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita mencoba membaca kitab-kitab para ulama kita, maka kita akan mendapatkan fatwa dari Sayyid Zainuddin Al-Idrus di dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam. Beliau menjelaskan begini: wa masholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina rakaat tarawih, di antara rakaat-rakaat tarawih, al-muqtadah, yang biasa dilakukan, fi ba'dil buldan, di sebagian negara, fahiya min jumlatil adhkar al-mutaqaddimah, hal tersebut merupakan zikir-zikir yang terdahulu, wahiyya hasanatun, dan hal tersebut hasanatun, bagus, wa matlubatun, dan diharapkan, dituntut untuk dilakukan, wa mar'ubun fiha, dan disenangi untuk dilakukan alat dawami, secara kontinu, secara terus menerus.
Faghaliban ma dan maka biasanya yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi, tsumma yu'aqibuha du'aun, kemudian diiringi dengan doa, wa yahtamu biha aidan ma'asana 'ala Allah taala, kemudian diakhiri juga dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tsabitun mujtama'un alaih, maka hal ini sabit, tetap mujtama'un alaih, disepakati, wa huwa min asbabi ijabati doa, dan hal tersebut merupakan sebab-sebab diterimanya doa. Ini fatwa dari ulama kita yaitu Said Zainuddin Al-Idrus, belum mengatakan boleh-boleh saja, bahkan hal tersebut adalah baik dan bagus. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kita kalau sholat tarawih biasa ada Bilal, Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa nafa'ana. Kenapa tuh kita pakai kayak begituan tuh? Padahal di zaman Rasulullah kalau sholat tarawih rasanya emang nggak pakai gituan. Itu orang Sayyidina Abu Bakar juga masih ada, belum jadi khalifah. Apalagi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan seterusnya. Nah, ini kan kadang-kadang kita suka dikilik-kilikin tuh, itu apaan tarawih kayak begitu tuh, nggak kayak Nabi Muhammad tarawihnya begitu. Padahal ini semua ada dasar hukumnya. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nasila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Kenapa para habaib itu? Kita ini khususnya pakai baca taradhi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu dasarnya hadis Rasulullah itu nyuruh kita kalau kita mau sholat dua kali kayak tarawih dari yang pertama ke yang kedua, atau sholat sunnah habis sholat wajib, sholat sunnah itu kan berarti nyambung antara satu sholat ke sholat berikutnya. Kita disuruh sama Nabi Muhammad kalau habis sholat mau sholat lagi jangan langsung disambung, hatta natakallam, bacaan dulu apaan kek, au nakhruj, atau keluar pindah tempat. Makanya suka ada orang kalau sholat sunnah pindah tempat tuh, geser posisi. Cuma kalau sholat tarawih kayaknya nggak mungkin begitu. Nanti sholat tarawih yang kedua, lu pindah belah sini, kita belah sini. Semesjid begitu tuh, acak-acakan soft. Nah, maka gantinya itu kita pakai doa, ada bacaan. Kenapa kok Khulafaur Rasyidin kita doain? Al-Habib Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Mahmud Al-Haddad, seorang ulama besar di Hadramut, beliau menjelaskan dalam salah satu kitabnya bahwa taradhi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman di tengah-tengah salat tarawih itu kebiasaan ulama Hadramut, katanya digagas oleh para ulama-ulama Hadramut. Juga Az-Zabidi Al-Murtada, Sayyid Murtada Az-Zabidi Syarah Ithaf Sadatil Muttaqin Hasyam menjelaskan katanya di Mesir juga udah ada kayak begitu. Di Hadramut itu dulu katanya sempat kemasukan aliran yang anti sama sahabat Nabi Muhammad, sehingga diselipin di salat tarawih sekalian aja udah bacaannya taradhi kepada para Khulafaur Rasyidin. Jadi semua yang kita amalin nih hadirin sekalian, semuanya ada dasarnya. Cuma itu tugasnya para ulama buat nyari-nyari, ngubek-ngubek di kitab ini, kitab itu. Kita mau terima matang aja, duduk, ikut. Alhamdulillah kita bersama-sama tadi ikut bacaan yang indah, yang luar biasa. Sholat tarawih nikmat nih, bukan main. Kita baca qasidah segala macam. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin.